Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayuni Rahma Maulida dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat Reguler B semester 5 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya mengenai mereview jurnal tentang DBD. Nah, tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Surveillance Kesehatan yang diampu oleh Bapak Hamdan SKM MKM. Baik teman-teman, jadi judul jurnal yang akan saya review yaitu Gambaran Epidemiologi dan Kecenderungan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Bandung. Nama jurnalnya Seminar Nasional LPPM UMMAT dengan volume 1 dan halaman 365 sampai 374 dengan penulis Agung Sutriawan dan Suherdin. Tahun terbit 13 Juli 2022. Tujuan jurnal ini yaitu untuk mengkaji gambaran epidemiologi penyakit DBD berdasarkan orang, tempat, dan waktu, serta mengkaji kecenderungan penyakit DBD di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, di mana penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Bandung pada bulan Juni 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan mengumpulkan data kejadian DBD dan jumlah kematian akibat DBD. Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat yang menderita DBD pada tahun 2019 hingga 2021. Teknik sampel yang digunakan adalah total sampling. Lalu kita masuk ke latar belakang. DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus Dengue melalui gigitan nyamuk Aedes, terutama Aedes aegypti. Penyakit ini juga dikenal sebagai penyakit yang paling cepat berkembang di dunia. Ditandai dengan demam mendadak dan pendarahan, baik di kulit atau di tempat lain di tubuh yang dapat menyebabkan syok dan kematian. Kota Bandung merupakan kota endemik DBD. Jumlah kasus DBD di Kota Bandung tidak hanya mengalami peningkatan, tetapi juga menyebabkan beberapa kematian. Tahun 2018 jumlah kasus sebanyak 2.826 dengan kematian 7 orang. Terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2019 menjadi 4.424 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 14 orang. Surveillance merupakan salah satu strategi yang memiliki peranan penting dalam memantau penyakit DBD. Surveillance adalah sistem pencatatan dan pelaporan pemantauan penyakit, memiliki peranan penting dalam upaya penurunan kasus DBD. Penyebaran penyakit DBD ini terus berkembang. Maka dari itu, seharusnya sistem pencatatan dan pelaporan guna keperluan perencanaan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit DBD harus didukung oleh sistem yang handal, yakni suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi yang akurat, valid, dan up-to-date. Kemudian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada gambaran epidemiologi. Nah, kita bisa lihat nih di gambar mengenai persentasi kejadian penyakit DBD berdasarkan jenis kelamin. Gambar ini menjelaskan bahwa kejadian DBD di Kota Bandung pada tahun 2019 hingga 2021 lebih dari setengah terjadi pada orang yang berjenis kelamin laki-laki. Hasil ini sejalan dengan kajian sebelumnya yang dilakukan di salah satu puskesmas di Kota Bandung yang menyatakan bahwa jumlah kasus DBD pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Untuk gambar berikutnya merupakan kejadian penyakit DBD berdasarkan kelompok umur. Nah, gambar ini menjelaskan bahwa kasus DBD pada tahun 2019 hingga 2021 lebih banyak terjadi pada golongan umur 5-14 tahun.
Anak-anak merupakan komoditi yang rentan mengalami infeksi dibandingkan dengan orang dewasa. Berbagai macam faktor mempengaruhi terjadinya infeksi pada anak-anak, seperti higienitas dan kurang baiknya imunitas pada anak-anak. Hal ini akan berpengaruh pada kejadian infeksi virus Dengue pada anak-anak akan semakin tinggi. Kemudian untuk gambar ketiga, menjelaskan mengenai jumlah kasus DBD berdasarkan kecamatan di Kota Bandung. Nah, gambar ini menjelaskan jumlah kasus DBD berdasarkan kecamatan di Kota Bandung. Terlihat bahwa jumlah kasus tertinggi di Kecamatan Coblong dengan jumlah kasus sebanyak 183 orang dan di Kecamatan Buah Batu dengan jumlah kasus sebanyak 180 orang. Baik, untuk gambar yang keempat yaitu jumlah kasus DBD dan kematian berdasarkan tahun. Nah, gambar ini menjelaskan jumlah kasus DBD dan jumlah kematian akibat DBD di Kota Bandung tahun 2019 hingga 2021. Jumlah kasus tahun 2019 sebanyak 4.424 dengan jumlah kematian sebanyak 14 orang. Pada tahun 2020, jumlah kasus sebanyak 2.790 dengan kematian sebanyak 13 orang. Dan pada tahun 2021, jumlah kasus sebanyak 3.490 dengan kematian sebanyak 12 orang. Selanjutnya, untuk gambar kelima, kejadian penyakit DBD berdasarkan bulan. Nah, gambar ini terlihat bahwa kasus tertinggi pada bulan Januari tahun 2019 dan kasus terendah pada bulan November tahun 2020. Berdasarkan grafik kurva pandemik memperlihatkan bahwa penularan penyakit DBD meningkat pada periode bulan Oktober. Jika dilihat dari curah hujan Kota Bandung pada bulan September, memang memasuki musim hujan. Kondisi curah hujan jelas mempengaruhi kehidupan nyamuk, utamanya terkait dengan dapat meningkatnya tempat perindukan nyamuk itu sendiri. Dan untuk gambar keenam menjelaskan mengenai grafik maksimum minimum kasus DBD tahun 2019 hingga 2021. Nah, gambar ini menjelaskan pola maksimum minimum kejadian DBD di Kota Bandung. Terlihat bahwa tahun 2021 jumlah kasus yang di atas pola maksimum pada bulan Agustus 2021 sampai Desember 2021. Selanjutnya, yang kedua membahas mengenai kecenderungan penyakit. Nah, gambar 7 ini merupakan kecenderungan jumlah kasus DBD di Kota Bandung. Di atas menjelaskan bahwa jumlah kasus DBD berdasarkan data bulanan cenderung menurun. Kasus tertinggi pada bulan Januari tahun 2019 dan kasus terendah pada bulan November 2020. Secara umum, terlihat kecenderungan prevalensi DBD mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bisa dilihat bahwa upaya pengendalian DBD yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah kesimpulan dari jurnal ini. Gambaran epidemiologi berdasarkan orang, jumlah kasus DBD di Kota Bandung pada tahun 2019 hingga 2021 banyak terjadi pada laki-laki, golongan umur anak-anak dan remaja. Berdasarkan tempat, kasus tertinggi di Kecamatan Coblong dan Buah Batu. Berdasarkan waktu, jumlah kasus cenderung menurun pada bulan Juli hingga November. Kasus demam berdarah Dengue cenderung menurun dalam 3 tahun terakhir di Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian ini bisa dilihat bahwa upaya pengendalian DBD yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik. Lalu untuk kelebihan dari jurnal ini, terdapat abstrak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris sehingga memudahkan orang asing untuk membaca jurnal ini. Yang kedua, isi jurnal mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, kaidah penulisan sudah sesuai dengan EYD. Keempat, terdapat kata kunci. Dan kelima, adanya diagram yang memudahkan pembaca untuk memahami jurnal. Kemudian, kelemahannya tidak terdapat nomor jurnal. Lalu tanggapan saya mengenai jurnal ini adalah
Jurnal penelitian ini sangat baik untuk menjadi rekomendasi karena isi dan struktur penulisannya sudah baik serta mudah dipahami oleh siapapun. Serta sangat berguna bagi pembaca yang ingin mengetahui mengenai kasus penyakit demam berdarah DNJ. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.